Sumpah Pemuda kedatangan tamu yang luar biasa, Mas Agus Yudhoyono. Ini Dito sekali lagi senang banget sama perbincangan kita karena banyak masukan juga buat dia walaupun mungkin sudah terlambat ya untuk masuk jadi anggota militer, jadi prajurit ya. Tapi harus siap selain persiapan mental untuk membela negara, ada juga persiapan mental untuk sewaktu-waktu diminta meninggalkan keluarga. Betul. Mungkin itu yang paling berat kali ya? Iya, iya. Jadi memang terutama yang sudah punya keluarga kecil, istri dan anak, tentu itu juga yang cukup berat, apalagi ditinggal cukup lama waktunya, karena pastinya keluarga yang ditinggal juga selalu merindukan, dan kita juga kadang-kadang khawatir apakah keluarga kita di rumah itu sehat, anak kita bagaimana. Tapi itu konsekuensi, dan yang paling penting adalah bisa memberikan pengertian sejak awal kepada keluarga kita, sehingga mereka juga jadi mau nggak mau jadi harus siap juga gitu ya. Siap, tough, dan yang penting doanya. Betul sekali, yang penting doanya. Support dari keluarga itu paling penting untuk menguatkan sang prajurit juga. Betul. Mas Agus pernah 2 kali ditempatkan di daerah konflik Dito. Di Aceh pernah, tapi waktu itu belum berkeluarga, ya di Lebanon pernah juga. Betul. Dan Mas Agus anaknya perempuan, katanya kalau perempuan itu daddy's little girl forever. Jadi kan sebagai anak perempuan pasti ke ayahnya kayak, oh my hero gitu saat ditinggal. Waktu di Lebanon umur berapa? Waktu itu belum ada. Belum. Jadi baru ini ya. Baru nikah waktu itu. Oke. Nah kalau misalnya sekarang harus kemana lagi gitu? Ya harus siap juga. Siap, ya. Dan memang harus diberikan penjelasan. Benar. Karena kan sekarang walaupun sudah 7 tahun juga selalu kalau kita mau latihan agak lama saja pasti bertanya berapa lama latihannya, kemana dan lain sebagainya. Tapi ya mudah-mudahan istri saya juga bisa menjelaskan kalau saya harus meninggalkan rumah ataupun untuk tugas ataupun untuk latihan. Yang paling penting adalah dijelaskan apa adanya ya. Betul. Nggak bisa, kalau anak kecil kadang-kadang kita suka takut jadi kita pura-pura aja, tapi nggak boleh gitu juga ya. Kita harus pada saatnya dia akan tahu sendiri. Exactly. Nah saya sekarang mau undang istrinya, saya mau tahu kalau ini dari suaminya bilang bahwa iya ke istri sudah dijelaskan segala sesuatunya supaya siap, tapi sebagai perempuan namanya wanita ya harus siap. Aku bilang aku siap-siap, tapi pas suami aku pergi, aku mewek mungkin. Asli ya Teh? Aku pukul-pukul lemari. Coba kita tanya, ada Anissa Yudhoyono di sini. Yang cantik, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya, senang lagi kita ketemu 2 tahun lalu ya? Iya, 2 tahun lalu. Silakan duduk. Benernya ada martabak? Ada martabak, ini jangan khawatir, bukan aku yang bikin. Martabak Bandung? Pasti enak, martabak Bandung tapi belinya di Jakarta. Kejauhan sudah beli di Bandung. Bener nggak pas waktu itu, berarti waktu belum punya anak masih baru banget ya? Iya, baru menikah ya? 2 tahun ya nikah ya waktu itu. Baru Setahunan. Oh setahun nikah, terus langsung suaminya ditaruh di daerah di Lebanon itu benar nggak di kamar gitu nggak mukul-mukul lemari? Enggak sih. Sambil cium bajunya piyamanya. Ya ampun. Kayak sinetron banget ya suami aku gitu. Enggak. Alhamdulillah waktu udah ditinggal udah siap mental memang gitu. Udah dipersiapkan dari Sudah awal. Dipersiapkan waktu mulai deket dari ya. Pacaran. Dari pacaran. Oh ada cerita lucu. Jadi waktu Anissa kesini, sempat kesini kan Dito 2 tahun lalu itu waktu awal-awal acara ini mulai. Terus waktu itu sempat aku tanya sama Mas Agus itu ketemu gimana, lihat-lihatan langsung suka atau gimana? Kalau Anissa jawabnya adalah ya biasa ya waktu itu ya. Nah kalau Mas Agusnya waktu awal gimana tuh? melihat langsung pengen tahu. Ini perempuan yang akan aku tinggal ke Lebanon nanti. Masih jauh dari itu ya. Masih jauh. Waktu itu memang baru kenalan saja gitu. Kemudian ya nggak tahu namanya jodoh ya. Kemudian setelah sekian lama akhirnya menjadi lebih dekat dan setahun kurang lebih kedekatan itu hingga akhirnya pernikahan. Ya. Akhirnya pernikahan. Tapi ini ada cerita lucu tentang nomor telepon. Jadi aku dikasih tahu. Jadi ini yang namanya jodoh memang kali ya. Namanya jodoh itu sudah ada tanda-tandanya. Jadi pertama kali tukeran nomor handphone, kebetulan angka belakang nomor handphonenya Anissa
itu tanggal lahirnya Mas Agus. Iya. Iya, betul. Bisa-bisanya aja. Nomor cantik ya. Aku nggak Pesen nomor cantik ya. Jadi tukeran ya. Dia nanya ke Oh, temen nggak tukeran. aku Oh, nomornya. gitu. Mungkin Pas awal-awal coba ya. ngaku Darisa mungkin pernah ngelihat ini Mas Agus cakep, nomor teleponnya minta ketemu. Saya pesen nomor cantik ya. Langsung di set up Di gitu. set up ya. Enggak ya, bisa ya. Iya makanya pas Kaget dong, Mas. ngobrol-ngobrol. Iya, saya waktu itu begitu tahu, loh ini kan ulang tahun saya. 10.08. Iya, belakangnya pokoknya 10.0878. Oke. Begitu. Persis ulang tahun saya 10 Agustus Persis, 78. satu nomor tuh nomor ulang tahunnya dia. Dan memang tuh nomor cantik, Tes. Aku belinya juga nomor cantik, tapi jauh sebelum kenal. Oke, aku percaya. Oke, percaya. Kamu gimana rasanya setelah kembali dari Amerika kemarin? Alhamdulillah. Sudah setahun tinggal di sana. Seneng. Perbedaannya gimana? Pastilah beda Perbedaannya di banget sana lah. slow pace, di sini lebih cepat semuanya, terus lebih sibuk, Kesibukannya lebih hektik. ya? Lebih hektik di sini. Tapi anak gimana, betah nggak dia? Kalau di sana itu kan di luar negeri kan, di Amerika ya mungkin bisa keluar rumah ke taman, ke apa. Mungkin di sini sedikit lebih sulit atau Tapi betah kok, betah juga ya? betah, Oke ya. juga ya? Sudah langsung banyak teman di sekolahnya. Oh, oke. Ya, Oke. dia- Dimanapun dia adaptif sih. Memang suasananya berbeda, tapi di sini dia lebih senangnya karena ada neneknya, ada kakeknya, ada Iya, sepupunya, deket ada keluarga. teman-temannya. Iya, benar. Jadi kalau ditanya mau tinggal di mana, dia lebih memilih tinggal di sini si anak itu. Iya. Si Alira. Tapi kan kamu juga, Anissa waktu di sana kan juga sibuk banget kan, selain jadi istri prajurit juga, tapi Iya. juga masak, Iya. belanja, Urusan nyetir domestik, sendiri, iya. cowboy juga loh ini Dito. Urusan domestik, mumpung di sana kan ada waktunya banyak Iya. ya. Terus juga memang apa-apa juga harus sendiri kan. Terus quality time juga sama suami, sama anak Benar. gitu. Jadi segala sesuatu ditangani sendiri di sana gitu. Iya. Selain itu juga saya juga ada kegiatan sama ada spouses program di sana. Oh, spouses program, Iya. jadi kegiatan sama pasangan-pasangan. Orientasi enggak, jadi untuk istri-istri Iya. banyak kan sih istri-istri ya. Istri-istri ikutan orientasi yang mereka adakan, terus kemudian ada kegiatan-kegiatan tukeran memperkenalkan budaya masing-masing Oh, gitu. Jadi oke. ada program-program yang juga untuk istrinya gitu. Makanya jadi sebagai ibu harus bisa ngajarin anaknya untuk nyetrika sendiri karena kan banyak kegiatan. Kok jago banget masak sih? Iya, habis kan aku setiap hari Jago banget. di dapur Iya, dan dia emang suka. Sebenarnya dia justru lebih suka masak daripada aku. Kalau Iya. aku memasak itu untuk bertahan hidup. Iya. Kalau dia memasak itu karena suka. Jadi ya udah karena suka. Untuk bertahan ayo. hidup. Iya. Lu udah bisa ngulek, udah bisa bikin sambal. Itu bukan, ini bikin bikin apa sih? empal. Jadi bikin aku empal, suruh ngegeprek itu, ngegeprek gepuk. si Oh, iya, gepuknya iya. kalau bahasa Sunda. Oh, hebat. Biar dia belajar juga, karena aku juga dulu waktu kecil kalau nggak ada asisten di rumah, ibuku selalu bilang kamu ke dapur masak ini kalau nggak tahu tanya gitu. Jadi memang dari kecil ibuku udah kirim aku ke dapur. Jadi sebisa mungkin juga Almira juga aku didik Almira, seperti itu. jadi aku udah bisa pesen nasi tumpeng dong buat Kak Almira. Halo, saya mau pesen nasi tumpeng Almira sama kambing kuning. Jangan-jangan udah bisa lagi. Oke, siap, 100 box katanya gitu ya. Saya pengen ngasih ini beberapa pertanyaan, cuman ada sedikit kok. Kita pilih dari Mas Agus dulu ya. Silahkan pilih satu. Boleh dilihat apa pertanyaannya? Describe a favorite childhood memory. Oke, salah satu ingatan masa kecil yang sampai sekarang dipegang terus untuk kasih semangat, ada nggak? Iya, waktu ikut ayah tugas di Dili Timur Timur. Wow. Jadi selama 2,5 tahun, ketika itu beliau menjabat sebagai komandan batalion, Iya. jadi kurang lebih seusia saya ini. Ya. Mas Agus Kami usia juga, berapa? ketika itu kelas 3 SD. Oh, masih kecil banget ya. Jadi kita berangkat satu keluarga ke daerah konflik juga, karena ketika itu Timur Timur masih menjadi provinsi ke-27 Indonesia, Iya. tetapi dalam situasi yang konflik. Jadi memang kemandirian yang disampaikan oleh ayah kami, karena sering sekali ditinggal untuk tugas operasi. Jadi hanya ditinggal ibu dan 2 putranya, Iya. saya dan adik saya, Adik ya. Ibas gitu. di rumah dinas di Di rumah Timur. dinas. Di rumah dinas. Sang bapak ke hutan ya Pak, Iya, naik tugas gunung ke operasi hutan, 2 begitu. minggu, terus baru balik lagi. Jadi selalu dibesarkan hati bahwa ini adalah tugas. Iya. Makanya itu juga yang menginspirasi saya sejak kecil. Iya. Bahwa memang kadangkala juga keluarga harus bisa mengerti setiap saat ditinggalkan, tetapi juga siap karena kita Iya. mendukung ayah kita yang bertugas untuk Betul. negara. Dan itu juga yang memupuk jiwa, paling tidak mengenalkan kehidupan keprajuritan, keperwiraan Iya. dari saya kepada saya sejak kecil.
Wow, jadi keluarga itu memang membentuk kita menjadi pemuda yang seperti gimana gitu nantinya. Betul. Nah, kalau Anissa sendiri, ini dari latar belakang yang berbeda ya, tapi pasti ada satu childhood memory yang sampai sekarang dipegang terus sehingga bisa menjalani apapun dengan baik sekarang. Kalau saya sih ingat dulu, ibu saya selalu mengajarkan dengan contoh yang nggak pernah dengan kata-kata gitu. Jadi dengan perilakunya beliau menanamkan rasa empati di diri saya gitu. Contoh kecil misalnya saya dari kecil, dari seumur Almira juga sudah diajak ke pesantren misalnya atau ke panti asuhan untuk melihat untuk berbagi seperti itu, atau mengundang saya diajak mengundang anak-anak panti asuhan hanya 3-4 orang untuk bermain dengan saya gitu. Jadi yang diasah seperti itu, dan Bunda selalu bilang berada dengan temanmu ketika mereka susah, karena ketika mereka senang sudah banyak orang di sekitar dia, tapi ketika mereka susah belum tentu banyak orang dengan mereka. Jadi itu sih yang selalu Bunda tanamkan dari saya kecil sampai sekarang gitu, dengan perilaku beliau yang saya ambil manfaatnya. Oh, ini seharusnya saya bisa begini gitu. Berarti anak juga sekarang kalau kamu dengan yayasan yang kamu bantu, yang lagi dikerjakan organisasi-organisasi, itu juga diajak juga anak untuk melihat itu juga salah satu tujuan saya untuk mendidik anak saya dengan contoh. Dengan kasih lihat contoh. Ya kadang-kadang anak juga kalau ngedenger ibunya seperti aku jadi ngoceh terus, ibu ngomong apa sih gitu. Paling enak apa sih Mas masakannya istri yang paling dikangenin kalau misalnya lagi tugas di luar rumah gitu? Tadi yang lagi dibikin Aira juga empal, empal. Goreng begitu, kemudian dengan sambelnya. Gitu. Sambelnya ngolok sendiri nih. Sambilnya ngulek sendiri. Iya pasti suaminya kangen banget ya, karena melihat sang istri udah cantik dengan rambut. Kalau lagi masak nggak cantik juga kali. Bohong, aku nggak bisa ngeliat kamu bawa bawang. Nggak apa-apa, kan bau terasi itu cuma hiliwir bau terasi ya, nggak masalah, itu yang bikin kangen ya. Ini sekarang lagi Sumpah Pemuda, banyak nih anak-anak muda yang nonton karena ini memang acara ABG ya, karena yang bawain juga ABG sepanjang masa. Ada ketawa sih. Jangan gitu dong, kita kan sama-sama ABG. Ada yang mau disampaikan nggak ke anak-anak muda sekarang ini, yang mereka ini pasti lagi di tengah jalan harus memilih mau ke sini, mau kemana, ambil jurusan sekolah, memikirkan karir jadi apa, terus mau bikin apa untuk negara ini gitu. Ada yang mau disampaikan Mas Agus? Iya, mungkin kalau boleh berpesan, dalam menentukan atau mencari jati diri kita, buat para pemuda, generasi muda kita, itu lakukan refleksi terhadap potensi yang kita miliki. Iya. Dan difokuskan di sana. Jangan terlalu mudah kita mengikuti tren. Mungkin teman kita suka di bidang tertentu, atau memang berpotensi di bidang tertentu. Iya. Jangan hanya mengikuti arus, terus kita juga ikut-ikutan. Iya. Mungkin kita bisa lebih berprestasi sesuai dengan kemampuan dan juga potensi yang kita miliki sendiri. Kemudian yang kedua, besar harapan saya kepada generasi muda untuk bisa mengawaki proses panjang transformasi bangsa ini, yang kita berharap insya Allah dengan kerja keras kita semua, tahun 2045, 100 tahun sejak kemerdekaan kita, Indonesia bisa mencapai masa emasnya. Dan ketika itu mereka yang sekarang SMP, SMA atau kuliah pada usia-usia yang sangat matang untuk bisa mengawaki negeri ini, memimpin negeri ini, sekali lagi untuk Indonesia yang semakin aman, adil, makmur dan sejahtera, serta disegani, dihormati oleh dunia internasional. Amin. Benar banget. Karena walaupun Indonesia sudah merdeka, setiap tahun kita balap karung, panjat pinang, makan kerupuk, bukan cuma itu yang harus dirayakan. Kemerdekaan itu dan harus dijaga. Betul. Ya, dan perjalanan sebenarnya masih panjang, masih jauh, masih banyak yang mesti diperbaiki, dan itu tugas kita semua sebagai orang tua, tugasnya untuk kasih masukan ke anak-anak, kasih dukungan untuk anak-anak. Jangan bingung, mau jadi kayak ini, kayak teman aku mau ini aja, mau itu aja, aku mau jadi artis, mau jadi ini gitu ya. Banyak banget yang bisa dilakukan untuk membantu negara ini. Aku salut banget, terima kasih dengan masukan tadi untuk anak-anak muda. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ke sini. Untuk teman-teman yang hadir juga terima kasih. Aku mau kasih, masih suka belanja nggak ke pasar ini untuk belanja atau bawa buku? Lucu banget dompet. Di Mas Agus kalau tugas ke daerah konflik, ini kasih lihat foto ini, pasti konflik bisa teratasi dengan baik. Karena ini
lumayan menakutkan senyumannya. Ini penting nih buat Ini penting belanja. banget supaya Indonesia semakin bersih, Iya. nggak ada sampah plastik ya. Benar. Dan ini juga, Benar, ini penting banget. ini bilang dari kakak Sarah buat Serius? Amira, dari kakak Sarah tolong dikasih tahu ya. Buat ini perang-perang bantal. Ini untuk lembur mas, Oh, iya. lumayan kan? Makasih. Iya. Kita coba dulu. Nah enak, ini di mobil enak loh. Aduh enak banget. Macet tadi kan, tadi berapa jam? Iya, 2 jam. 2 jam dari rumah ke sini ya, Enak lumayan. banget. Aduh, Ya thank untuk Mas you. Agus nanti balik aja, jangan yang ada gambar aku, takut nggak bisa tidur. Jangan kemana-mana, masih ada tamu yang lain. Dito, mainkan Mas, Oke, terima Teteh. kasih. Anisete. Thank you. Terima kasih. Aku. Thank you, thanks.